Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Mira melihat Urmila berdebat dengan Gaura, dan Mira pun bertanya mengapa Urmila bertingkah buruk pada mertuanya. Lalu Urmila meminta Mira untuk melihat wajah mertuanya terlebih dahulu. Mira melihat pasta merah di wajah Gaura dan tertawa. Daram datang ke sana dan bertanya apa yang terjadi. Mira mengatakan ibu mengolesi wajahnya dengan pasta merah, dan Gaura berteriak kesakitan. Lalu Mira akan membersihkan wajahnya dengan air hangat dan handuk seperti menantu yang baik dan pergi dengan Urmila. Dara mengatakan pada Gaura bahwa Mira merawatnya seperti menantu yang patuh dan dia harus memanggilnya menantu Mira, seperti Kokila memanggil menantu pada Gopi. Madhuben membawa Sona ke pusat perbelanjaan untuk berbelanja bahan makanan. Sona bilang dia akan mencuri beberapa bahan makanan. Madhuben mengatakan dia tidak boleh mencuri apapun dan membawanya dari sana. Vidya datang ke kamar Urmila dan bertanya mengapa dia menyusahkan Gaura. Urmila mengatakan Gaura hampir menyengatnya dengan listrik, jadi dia menghukumnya sekarang. Vidya kemudian menelpon Kokila dan memberitahu bahwa Urmila mengganggu Gaura hari ini. Kokila meminta Urmila untuk memberikan jawaban jenaka atas pertanyaan Vidya. Gaura lewat dan mencoba mendengarkan percakapan mereka dengan bersandar di pintu. Namun Urmila membuka pintu saat itu dan Gaura tergelincir. Urmila bertanya apa yang dia lakukan di dekat pintu. Gaura mengatakan dia datang untuk memanggil Vidya. Urmila mengatakan dia tahu apa yang Urmila lakukan dan mengatakan dia akan memasang arus listrik di pintu, dan jika dia mencoba trik kotornya lagi, dia akan mendapatkan sengatan listrik sungguhan. Sona memberikan CD ke Madhuben dan bertanya apa yang akan dia lakukan dengan itu. Madhuben mengatakan itu bukan urusannya dan mengirimnya dari sana. Madhuben kemudian diam-diam mengganti CD presentasi Ahem dengan video Mira. Kokila melihatnya dan bertanya mengapa Madhuben membersihkan semuanya padahal dia tahu Meti sudah membersihkan rumah di pagi hari saat klien Ahem datang. Madhuben bilang dia melihat debu di sini jadi membersihkannya. Klien Ahem datang dan Kokila menyapa mereka. Ahem memperkenalkan mereka kepada semua orang dan terutama pada Gopi. Mereka kemudian meminta untuk menunjukkan slide proyek. Ahem meminta Samar dan Sahir untuk memulai presentasi. Kemudian semua kaget melihat video kain sari Mira yang dimasukkan ke dalam penggilingan. Klien bertanya pada Ahem apakah itu putri sulungnya. Jigar mengatakan ada beberapa kesalahan dan meminta mereka menunda pertemuan. Ahem bertanya pada Gopi apa ini. Gopi mengatakan dia ingin memberitahu Ahem tentang hal itu sebelumnya. Kokila mengatakan Gopi marah melihat video ini dan ingin memberitahu Ahem terlebih dahulu. Tapi Kokila menghentikan Gopi karena dia tahu Ahem akan marah dan mencoba untuk menyakiti keluarga Gaura. Cucu perempuannya berada dalam kendali Gaura yang kejam dan mereka harus berhati-hati dan tidak mengambil langkah yang salah. Ahem mengatakan dia akan menghancurkan keluarga Surya Vansi. Dia bilang dia seharusnya tidak melakukan kesalahan. Gaura datang ke sana dan diam-diam mendengarkan percakapan mereka dan berdiri di dekat pintu utama dan merasa senang karena rencananya berhasil. Ahem menelpon Mira, tapi Mira tidak mengangkat panggilan karena dia sibuk mendengarkan musik dengan volume keras. Ahem kemudian memanggil Vidya. Madhuben nyengir melihat reaksi Ahem pada Kokila dan Gopi. Ahem memanggil Vidya. Vidya mengangkat telepon dan bertanya apa yang terjadi. Safran mengambil telepon dan menyalakan speaker. Ahem mengatakan video itu. Vidya bertanya siapa yang memberitahunya, lalu Ahem mengatakan tidak ada yang memberitahunya, bahkan Kokila atau Gopi. Dia bertanya bagaimana Mira. Vidya bilang Mira baik-baik saja, jangan khawatir. Mira lewat dan berhenti. Ahem mengatakan itu adalah kebodohan Mira karena dia masih tinggal di sana.
Mira merenggut telepon dan berteriak kepada Ahem bahwa dia menyalahkannya, bahkan setelah mengetahui tentang perhinaannya. Mira bilang Ahem peduli padanya, lalu Mira bilang dia tidak membutuhkan siapapun. Lalu Ahem bilang, kau benar tidak ada yang membutuhkanmu. Ahem menjelaskan berkali-kali untuk kembali ke rumah, tapi Mira tidak mendengarkannya karena dia bukan siapa-siapa baginya. Dia ingin memberitahunya satu hal meskipun ego dan kesombongannya telah membunuh ayahnya hidup-hidup. Gaura terus menonton drama bersembunyi di balik pintu. Ahem mengenang kejadian masa kecil di mana Mira jatuh dan dia khawatir. Dia mengatakan pada Mira bahwa dia merawatnya sejak dia lahir, tapi dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Jadi dia harus berpikir bahwa dia yatim piatu mulai hari ini dan memutuskan panggilan. Mira berjalan keluar dengan marah dari sana, sementara Vidya mencoba menghentikannya. Seluruh keluarga menghentikan Ahem dan Gopi mengatakan Mira diselamatkan tepat waktu. Ahem mengatakan dia tidak membutuhkan penjelasan apapun. Kokila bertanya apakah dia pikir mereka khawatir tentang Mira, dan Ahem tidak tahu apa yang sedang direncanakan. Gaura bersembunyi di balik pintu berpikir dia akan tahu apa rencana Kokila. Ahem bertepuk tangan dan mengatakan dia tidak peduli tentang Mira sama sekali dan di rumah ini. Hanya Kokila dan menantunya Gopi yang mengambil keputusan untuk mereka. Dia tidak ada. Gopi mengirim Vidya ke rumah monster Gaura. Gaura bergumam karena agen menyebutnya monster. Kokila mengatakan dia melakukan apa yang dia rasakan saat itu. Ahem mengatakan dia menganggap Tuhannya sama seperti ibu dan selalu mematuhinya. Dia membuatnya menikah dengan Gopi, lalu membawa Paridi ke sini. Lalu dia menjadikan Gopi bos di rumah ini. Dia melakukan kesalahan. Dia membawa Gaura ke sini dan dia menyuruhnya untuk tidak mempercayai Gaura yang jahat, tapi dia buta. Dia mengirim Vidya ke rumah itu untuk menemani Mira dan mempertaruhkan nyawanya. Kokila selalu memaksakan keputusannya yang salah pada semua orang. Dia menjadi ibu hari ini dan kehilangan keilalihannya. Gopi mencoba berbicara. Ahem mengatakan memakai sindor dan Megasultra tidak berarti dia Dewi. Pernikahan adalah persahabatan yang tidak pernah dia ikuti. Gopi mengatakan Ahemji. Belum selesai Gopi berbicara, Ahem sudah memotong pembicaraannya. Parak memintanya untuk tenang. Ahem mengatakan dia selalu diam dan mengatakan pada Kokila bahwa mulai hari ini dia bukan anaknya dan dia bukan ibunya. Kokila mendekatinya. Ahem menghentikannya dan mengatakan dia bukan putra, suami atau saudara lelaki siapapun dan memutuskan hubungan dengan semua orang. Gopi mencoba berbicara. Ahem mengatakan dia bukan suaminya mulai hari ini. Gopi bilang Ahem berjanji untuk selalu bersamanya. Ahem bilang dia juga berjanji untuk menjaga Mira dan Vidya tetap aman, tapi gagal. Dia berteriak bahwa dia adalah istrinya dan bukan pelayan. Dia tidak dapat memutuskan hubungan seperti ini. Ahem bertanya bagaimana jika dia mati dan berjalan menuju kamarnya sementara seluruh keluarga memohon untuk berhenti. Gopi berjalan di belakangnya. Ahem memasuki kamar dan menguncinya. Gopi memanggil Kokila. Gaura masuk dan mengatakan pada Kokila itu sangat buruk dan bertanya pada Kokila bagaimana dia akan menghidupkan kembali hubungan menantu dan putranya sekarang. Ini adalah masalah keluarganya, jadi dia tidak boleh ikut campur. Gaura datang untuk mengundang mereka ke pesta ulang tahun Daram. Hetal meminta Gaura untuk keluar. Gaura bilang dia takut dan bilang dia akan pergi sekarang. Gaura mengatakan pada Kokila bahwa besok adalah hari ulang tahun Daram dan hari kematian Ahem. Kokila berteriak untuk tutup mulut. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.